Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Istiqamah dengan NIM G1D020047. Di sini saya akan menjelaskan tentang estimasi titik. Estimasi titik terdiri dari teori estimasi, metode momen, maksimum likelihood, estimator, metode kuadrat terkecil, dan estimator Bayes. Teori estimasi. Tiap elemen populasi mempunyai kemungkinan yang sama untuk terpilih dalam random sampel. Itu untuk mengetahui parameter dilakukan estimasi atau pendugaan terhadap parameter tersebut melalui data sampel. Estimasi terbagi menjadi dua, yaitu estimasi titik dan estimasi selang. Estimasi titik selalu dalam estimasi selang. Estimasi titik terbagi menjadi dua lagi, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan teori keputusan. Pendekatan klasik adalah estimasi berdasarkan informasi sampel dari populasi berdistribusi tertentu, yaitu metode momen adalah metode tertua dan paling lama digunakan. Kedua, maksimum likelihood adalah sebuah metode yang digunakan untuk memperkirakan parameter-parameter pada model statistik yang diberikan melalui pengamatan-pengamatan. Maksimum likelihood estimator berupaya untuk menemukan nilai parameter yang dapat memaksimalkan fungsi likelihood berdasarkan pengamatan-pengamatan yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu metode least square atau kuadrat terkecil. Metode least square merupakan metode yang mengestimasi parameter dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat errornya. Yang terakhir adalah estimator Bayes, adalah metode untuk mendapatkan estimasi parameter dengan mendapatkan informasi dari sampel dan populasi. Beberapa hal dalam estimasi yaitu meliputi parameter, statistik, estimator, dan estimasi. Hubungan antara estimasi titik dan parameter yang tidak diketahui. Parameter tidak diketahui atau theta dapat menjadi distribusi probability dikarenakan eksperimennya tidak diketahui oleh eksperimenter. Kemudian distribusi probability dapat berubah menjadi data diketahui oleh eksperimenter apabila menjadi data observasi X1 hingga Xn atau sampel. Kemudian data observasi diubah menjadi estimasi point atau informasi statistik yang terbagi menjadi dua, yaitu teori probability dan inferensi statistik. Statistika adalah tebakan terbaik dari parameter theta. Contoh estimasi. Sebuah sampel normal digunakan untuk menduga estimasi rata-rata atau mu. Yang kedua, sampel normal digunakan untuk menduga estimasi standar deviasi atau mak kuadrat. Yang ketiga, sampel Poisson digunakan untuk memperkirakan estimasi lambda atau lajunya. Yang keempat, sampel binomial digunakan untuk menduga estimasi probability atau P. Estimasi titik. Menentukan suatu nilai dugaan untuk parameter populasi. Bagaimana mengestimasi parameter populasi theta? Untuk melakukan estimasi statistik parameter populasi theta dibutuhkan varians dari data populasi maupun dari sampel, ukuran sampel yang baik, dan interval kepercayaan. Yang kedua, bagaimana mengetahui
bahwa penduga atau estimator yang didapatkan merupakan estimator yang baik. Untuk mengetahui bahwa penduga atau estimator yang baik itu dapat dilihat dari ciri estimasi yang baik, yaitu dia tidak bias. Dikatakan tidak bias jika harga statistik atau sampel sama dengan harga parameter populasi. Yang kedua, efisien. Distribusi estimator, harga statistik memiliki standar deviasi yang kecil. Yang ketiga, konsisten. Secara matematis, harga statistik yang konsisten harus dapat memberi suatu estimasi titik yang sempurna terhadap harga parameter. Metode estimasi ada 3, yaitu metode momen, metode maximum likelihood, metode kuadrat terkecil atau least square, dan estimator bias. Yang pertama, metode momen. Metode momen atau metode tertua dalam estimasi titik. Prinsipnya, estimator ditentukan dengan menyamakan K momen sampel pertama dengan K momen populasi yang bersesuaian. M K aksen sama dengan mu K aksen. Momen sampel ke K dari suatu himpunan pengamatan X1, X2 hingga Xn adalah rata-rata dari pangkat K. Mereka dapat ditulis menjadi MK aksen sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI pangkat K per N. Dan yang kedua, mu K aksen sama dengan ekspektasi dari XK sama dengan MX aksen dikali T sama dengan 0. Di mana K sama dengan 1, 2, sampai P. P adalah banyaknya parameter populasi. Contoh 13. Diberikan sampel acak berukuran N dari populasi seragam dengan beta sama dengan 1, gunakan metode momen untuk mendapatkan rumus untuk menaksir parameter alfa. Solusinya yaitu persamaan yang harus kita selesaikan adalah M1 aksen sama dengan mu1 aksen, di mana M1 aksen sama dengan X bar dan mu1 aksen sama dengan alfa ditambah beta dibagi 2 sama dengan alfa ditambah 1 dibagi 2. Jadi, X bar sama dengan alfa tambah 1 per 2. Dan kita dapat menulis estimasi dari alfa adalah alfa topi sama dengan 2X bar min 1. Definisi 1, distribusi seragam. Sebuah variabel X memiliki distribusi seragam dan disebut sebagai variabel acak seragam kontinu jika dan hanya jika kepadatan probability-nya diberikan oleh UX alfa, beta sama dengan 1 per beta min alfa untuk X lebih besar dari alfa dan untuk X kurang dari beta. 0 untuk yang lainnya. Teorema 1. Rata-rata dan varians dari distribusi seragam. Diberikan mu sama dengan alfa ditambah beta per 2 dan sigma kuadrat sama dengan 1 per 12 dikali beta min alfa kuadrat. Definisi 2, distribusi gamma. Sebuah variabel acak X memiliki distribusi gamma dan disebut sebagai variabel acak gamma jika dan hanya jika kepadatan probabilitasnya diberikan oleh Gx alfa, beta sama dengan 1 per beta pangkat alfa kali gamma kali alfa dikali X pangkat alfa min 1 dikali X pangkat min E di pangkat min X per beta untuk X lebih besar dari 0 dan 0 untuk yang lainnya. Di mana
alfa lebih besar dari 0 dan beta lebih besar dari 0. Teorema 3. Rata dan varians dari distribusi gamma adalah mu sama dengan alfa kali beta dan sigma kuadrat sama dengan alfa kali beta kuadrat. Pembuktian dari teorema 2 dengan R sama dengan 1 dan R sama dengan 2, mu satu aksen sama dengan beta kali gamma dikali alfa ditambah 1 dibagi gamma dikali alfa sama dengan beta kali alfa. Dan mu 2 aksen sama dengan beta kuadrat dikali gamma dikali alfa ditambah 2 dibagi gamma kali alfa sama dengan alfa dikali alfa tambah 1 dikali beta pangkat 2. Jadi, sama dengan alfa kali beta dan sigma kuadrat sama dengan mu sama dengan alfa dikali beta dan sigma kuadrat sama dengan alfa dikali alfa tambah 1 dikali beta kuadrat dikurang alfa dikali beta dipangkatkan 2 sama dengan alfa kali beta kuadrat. Mu satu aksen sama dengan ekspektasi dari X sama dengan integral dari 0 sampai tak terhingga X dikali 1 per beta pangkat alfa kali gamma dikali alfa dikali X pangkat alfa min 1 dikali E dipangkatkan min X per beta dx sama dengan alfa dikali beta. Mu 2 aksen sama dengan ekspektasi dari X kuadrat sama dengan integral dari 0 sampai tak terhingga dari X kuadrat dikali 1 per beta dipangkatkan alfa dikali gamma dikali alfa dikali X pangkat alfa min 1 dikali E dipangkatkan min X per beta dx sama dengan alfa dikali alfa ditambah 1 dikali beta kuadrat. Sehingga M1 aksen sama dengan alfa dikali beta dan M2 aksen sama dengan alfa dikali alfa tambah 1 dikali beta kuadrat. Solusi. Sistem yang harus diselesaikan adalah M1 aksen sama dengan mu 1 aksen dan M2 aksen sama dengan mu 2 aksen. Di mana mu 1 aksen sama dengan alfa dikali beta dan mu 2 aksen sama dengan alfa dikali alfa tambah 1 dikali beta pangkatkan 2. Dengan demikian, M1 aksen sama dengan alfa kali beta dan M2 aksen sama dengan alfa dikali alfa tambah 1 dikali beta kuadrat. Dari alfa dan beta kita dapat rumus untuk memperkirakan dua parameter distribusi gamma. Alfa topi sama dengan M1 aksen dipangkatkan 2 dibagi M2 aksen dikurang M1 aksen dipangkatkan 2 dan beta sama dengan M2 aksen dikurang M1 aksen dipangkatkan 2 dibagi M1 aksen. Dan M1 aksen sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai NXI per N sama dengan X bar dan M2 aksen sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat per N. Kita dapat menuliskan atau alfa topi sama dengan NX bar pangkat 2 dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N XI min X bar kuadrat dan beta sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI min X bar kuadrat per NX bar. Contoh ini dapat kita bahas di dalam kelas. Definisi 3, distribusi eksponensial. Sebuah variabel acak X memiliki distribusi eksponensial dan disebut sebagai variabel acak
eksponensial jika dan hanya jika kepadatan probabilitasnya diberikan oleh Gx theta sama dengan 1 per theta dikali E pangkat min X per theta untuk X lebih besar dari 0 dan 0 untuk yang lainnya, di mana 0 lebih besar dari, di mana theta lebih besar dari 0. Rata-rata dan varians dari distribusi eksponensial. Mu sama dengan theta dan sigma kuadrat sama dengan theta kuadrat. Mu satu aksen sama dengan ekspektasi dari X sama dengan integral dari 0 sampai tak terhingga X1 per theta dikali E dipangkatkan min X per theta dx sama dengan 0. M1 aksen sama dengan mu 1 aksen. Sigma I sama dengan 1 sampai N XI per N sama dengan theta, maka theta topi sama dengan X bar. Yang kedua yaitu metode maksimum likelihood. Jika X1, X2, sampai Xn adalah nilai-nilai pengamatan dari suatu sampel acak dari populasi dengan parameter theta, maka fungsi likelihood sampel diberikan sebagai berikut. L theta sama dengan F X1, X2 hingga Xn theta. Metode ini meliputi memaksimumkan fungsi likelihood berkaitan dengan theta. Contoh, diberikan suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi berdistribusi eksponensial. Gunakan metode maksimum likelihood untuk mengestimasi parameter theta. Fx sama dengan 1 per theta dikali E pangkat min X per theta untuk X lebih besar dari 0 dan 0 untuk yang lainnya. Pembuktian dari contoh itu dapat kita lihat di slide ini. Sehingga nanti kita dapat menghasilkan do ln L theta per do theta sama dengan 0 min N per theta tambah 1 per theta kuadrat dikali sigma dari I sama dengan 1 sampai NXI sama dengan 0, maka theta topi sama dengan X bar. Untuk contoh 17 dan 18 dapat kita bahas di kelas. Yang terakhir yaitu metode least square atau kuadrat terkecil. Metode ini digunakan untuk estimasi parameter suatu fungsi dengan parameter yang linier. Dilakukan dengan meminimumkan jumlah kuadrat error atau simpangan. Banyak digunakan pada estimasi parameter regresi linier. YI sama dengan alfa ditambah beta XI tambah epsilon I kuadrat sama dengan YI dikurang alfa dikurang beta XI dipangkatkan 2. Fungsi jumlah kuadrat error. I sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari epsilon I kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari YI dikurang alfa dikurang beta XI dipangkatkan 2. Do Q per do alfa sama dengan 0, do Q per do beta sama dengan 0. Persamaan normal. Sigma I sama dengan 1 sampai N, YI sama dengan alfa N ditambah beta dibalik sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI YI sama dengan alfa dikali sigma I sama dengan 1 sampai N XI ditambah beta dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI kuadrat. Beta topi sama dengan N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N XI YI dikurang sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikali sigma I sama dengan 1 sampai N YI dibagi N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat dikurang sigma I sama dengan 1 sampai N XI ditambahkan 2. Alfa topi sama dengan sigma
sigma I sama dengan 1 sampai NYI dikurang beta topi dikali sigma I sama dengan 1 sampai NXI bagi N. Terima kasih. Kami